Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video kali ini masih kita akan berbicara seputar timnas Indonesia. Tentu walaupun dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 ini sudah selesai digelar, tetapi tentu dengan performa yang menjanjikan yang diperlihatkan oleh para penggawa timnas Indonesia, tentu ini ya beberapa hari ke depan juga masih tetap akan diperbincangkan bagaimana berita-berita dari kemajuan sepak bola Indonesia ini, ya khususnya tim nasional Indonesia. Nah, tentu memang yang tadinya sejak awal Indonesia ini diprediksi tidak akan, dalam tanda kutip ya, tidak akan mampu bersaing gitu, apalagi melawan sekelas Jepang, Arab Saudi, Australia, bahkan Cina dan Bahrain pun beberapa media, terutama media luar, itu menganggap Indonesia ya tidak akan atau belum mampu bersaing di grup yang disebut grup neraka ini. Tetapi dengan hasil yang didapat di dua match awal timnas Indonesia ini dengan melawan dua negara langganan Piala Dunia ini, Arab Saudi dan Australia, dengan berhasil meraih 2 poin, tentu ini sekarang Indonesia menjadi tim yang diperhitungkan gitu untuk bisa bersaing yang minimal lolos ke round 4, finish di peringkat ketiga atau keempat gitu ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan di matchday selanjutnya di bulan Oktober nanti atau di bulan depan, para pemain timnas kembali tampil konsisten dan tentu bisa meraih poin penuh atau bisa meraih kemenangan pertama ya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini. Dan ada juga beberapa media yang membandingkan gitu ketika dua negara ASEAN, tentunya Thailand dan Vietnam, yang sudah pernah juga bersaing di round 3 ini, mereka membandingkan capaian timnas Indonesia dengan dua negara ASEAN itu ternyata belum mampu untuk menyamai itu, terutama Vietnam. Ya karena memang Indonesia ini baru menjalani 2 laga atau 2 match gitu dengan raihan 2 poin, sementara Vietnam mereka menjalani 10 laga dengan torehan 4 poin, hanya terpaut 2 poin. Ketika di bulan depan Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina dan bisa meraih 3 poin atau 6 poin, itu sudah bisa terlampaui torehan dari Vietnam. Begitupun juga torehan dengan Thailand. Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2018 mereka hanya meraih 2 poin. Nah, sekarang torehan Thailand sudah mampu disamai oleh raihan poin kita dengan hanya baru 2 match gitu. Tentu Indonesia masih tersisa 8 match, ya bisa untuk mendapatkan beberapa banyak poin ke depannya. Ini sangat berpotensi gitu. Jadi ya abaikan sajalah media-media yang selalu membandingkan timnas Indonesia yang saat ini bisa dikatakan benar-benar wangi itu untuk diperbincangkan, seperti itu ya. Nah, tentu beberapa media juga, entah itu media sosial Instagram atau YouTube, begitupun di platform lainnya, pasti membahas mengenai luar biasanya penampilan dari Maarten Pas sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Dan di 2 match awal ini Maarten Pas benar-benar luar biasa, telah melakukan beberapa save ketika melawan Arab Saudi dan Australia, dan berhasil clean sheet ketika melawan Australia yang secara ranking jauh di atas kita gitu ya. Begitupun juga dengan El Capitano Jay Ijes yang luar biasa, dia menjadi leadership di lini pertahanan bahu-membahu bersama Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga yang lainnya. Tentu selalu diperbincangkan ya. Begitupun juga dengan Rizky Ridho. Tetapi juga ada salah satu pemain yang menurut saya kurang begitu menjadi sorotan dari media, karena memang tertutup oleh entah itu penampilan dari Jesus ataupun penampilan luar biasa dari Maarten Pas. Siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong.
Calvin Verdong ini menurut saya benar-benar salah satu pemain yang cukup vital ya di dua match awal Indonesia ini gitu, selain dari Martin Paes dan juga Jay Itzes gitu. Karena memang di dua match awal ini Calvin Verdong ini adalah salah satu pemain yang sangat konsisten di dua pertandingan ini, dan tentu juga dia bermain selama 90 menit tanpa tergantikan posisinya. Walaupun di pertandingan pertama melawan Arab Saudi, Calvin Verdong ini diplot oleh Sintayong sebagai center back kiri menggantikan Justin Hubner yang di matchday melawan Arab Saudi ini Justin Hubner tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Tetapi walaupun dimainkan bukan di posisi aslinya ketika melawan Arab Saudi, Calvin Verdong ini benar-benar tampil solid di lini pertahanan, benar-benar rapat dan benar-benar menyulitkan para pemain Arab Saudi untuk menusuk ke lini pertahanan timnas Indonesia gitu. Para pemain seperti Abdullah Radif, strikernya Arab Saudi, lalu Mohamed Kano, Sultan Al Ghanam, itu sangat-sangat kesulitan. Bahkan di babak pertama, skuad asuhan Roberto Mancini ini hanya mencatatkan satu shoot on target gitu, hanya mencatatkan satu peluang saja yang memang berbuah gol gitu. Tetapi mungkin di pertandingan itu sayang sekali Calvin Verdong kurang beruntung karena gol yang terjadi atau gol yang tercipta oleh Arab Saudi itu di flag ke badan dia ya. Bahkan sampai ada tuh netizen yang mungkin dengan kata-kata hujatan juga menghujat dia karena bahwa gol terjadi itu gara-gara dia. Ya itu juga bukan salah dia, karena memang syuting ke badan dia dan dia juga refleks syuting yang sangat kenceng. Calvin Verdong juga tidak bisa begitu cepat untuk menghindarkan badannya dari bola yang disuting oleh pemain Arab Saudi. Nah, tetapi justru Calvin Verdong ini benar-benar luar biasa menjaga pertahanan lawan, walaupun ya sekali lagi tadi bukan diposisikan sebagai posisi aslinya wingback kiri ya. Nah, di pertandingan melawan Arab Saudi tampil 90 menit tidak tergantikan, walaupun Shane Patinama masuk, tetapi posisi Calvin Verdong tidak tergantikan di situ sebagai center back kiri ya. Nah, dan ratingnya pun ketika melawan Arab Saudi cukup bagus juga. Salah satunya itu SofaScore ya, memberikan rating kepada Calvin Verdong cukup tinggi gitu. Nah, berikutnya di laga kandang melawan Australia juga ini Calvin Verdong diposisikan kepada posisi aslinya sebagai wingback kiri karena memang Justin Hubner sudah bisa dimainkan, dan tentu ketika melawan Australia pun sangat luar biasa. Dia berhead to head dengan salah satu pemain Serie A ya, yaitu bek Parma Alessandro Circati, dan benar-benar setiap kali juga dia sering berduel dengan Alessandro Circati ya. Walaupun secara postur ya kalah, tetapi dia tidak mau begitu saja membiarkan para pemain Australia untuk leluasa untuk melakukan atau memberikan peluang kepada para pemain Australia ya. Dan benar-benar statistiknya pun di laga melawan Australia ini luar biasa. Nah, saya bacakan statistiknya nih. 90 menit bermain, 63% umpan akurat, lalu juga 5 kali tackle berhasil dari 8 kali percobaan tackle, 2 kali melakukan blok, 5 kali melakukan sapuan, 4 kali halauan kepala walaupun ya secara postur tidak terlalu tinggi, lalu 12 kali menang duel. Nah, itu juga sebuah catatan yang luar biasa. Dan di pertandingan melawan Australia ini Calvin Verdong mendapat rating yang paling tinggi daripada pemain lainnya, bahkan daripada sang man of the match pun tentu lebih tinggi dari Calvin Verdong kalau dilihat dari SofaScore ya. Ya, tetapi itu memang mungkin kurang mendapat sorotan karena tertutup oleh penampilan gemilangnya Martin Paes atau Jay Itzes atau Rizky Ridho misalnya. Nah, tetapi juga peran Calvin Verdong ini benar-benar sangat vital ya. Dia merupakan salah satu pemain yang tampil konsisten di dua match ini.
Bahkan juga Calvin Verdong ini sama seperti El Capitano Jay Itzes, ketika dia bermain bersama timnas dia belum pernah terkalahkan timnas gitu. Bahkan ketika melakukan debut ya untuk pertama kalinya saat melawan Filipina ya, walaupun Calvin Verdong ini tidak dimainkan secara full karena mungkin adaptasi juga, dan saat itu juga ketika melawan Filipina rumput dari GBK pun ya bisa dibilang ancur-ancuran, tapi hampir saat itu dia mencetak gol ketika melawan Filipina ya. Tetapi dia tidak bermain selama 90 menit, jadi dia tidak begitu maksimal ya. Tetapi di dua laga di round 3 ini benar-benar luar biasa. Dan tentu ya saya rasa kalau misalkan Calvin Verdong ini kedepannya konsisten terus, ya pastinya di posisinya dia tidak akan tergantikan baik oleh Shane Patinama ataupun oleh Pratama Arhan, dan kedua pemain tersebut pun belum bisa menggeser posisi dari Calvin Verdong sejauh ini. Seperti itu ya. Dan dia juga menuliskan sebuah kata-kata di postingannya yang intinya tentu dengan hasil ini, dengan mendapatkan 2 poin ini sangat baik untuk timnas Indonesia, dan dia berjanji di bulan depan di matchday 3 dan 4 dia akan berjuang lebih keras lagi tentu dengan bersama-sama dengan tim ini gitu. Wah, sangat luar biasa ya. Pemain berdarah Aceh ini sudah tidak diragukan lagi nasionalismenya ya. Dan tentu Calvin Verdong ini sebelum kembali nanti akan kembali bersama timnas bulan depan, dia akan berjuang bersama klubnya Nijmegen 4 pertandingan nanti sebelum berkumpul lagi bersama timnas, yaitu akhir pekan ini akan melawan PSV di Eredivisie, lalu juga ada Heracles, lalu juga melawan Feyenoord dan melawan NAC Breda ya. Jadi ada 4 laga yang akan dijalani Calvin Verdong sebelum kembali bergabung bersama timnas di bulan depan nanti. Kita doakan semoga Calvin Verdong ini terus tampil konsisten baik di timnas maupun di klubnya, dan tentu jangan sampai cedera menimpa Calvin Verdong, karena Calvin Verdong ini sangat-sangat dibutuhkan baik bagi Sintayong maupun bagi klubnya Nijmegen ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.